Nah, maka misalnya dalam satu desa atau ada komunitas, ya, ada komunitas misalnya, bisa dilakukan sholat Jumat sampai 3 masjid atau 3 tempat atau 10 tempat dalam satu desa, bisa saja karena jumlahnya ya banyak sekali. Tapi misalnya jumlah yang banyak, misalnya di negara kafir misalnya, di sana cuma 3 orang atau 5 orang karena semuanya kafir, ya boleh, sudah bisa untuk melaksanakan sholat Jumat. Orangnya banyak tapi non muslim, itu yang muslim tersebut bisa melaksanakan sholat dengan jumlah yang minimal tadi. 3 orang pun sudah bisa. Nah, ini apabila itulah ilatul hukum. Nah, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keimanan, memberikan kita Islam, memberikan kita Al-Qur'an, memberikan kita kesehatan. Di antaranya kita bisa hadir sholat jamaah maghrib pada petang hari ini, kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Ini semua karena kita sehat, karena kita ada kesempatan. Coba kalau kita sedang sakit, alangkah nikmatnya nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salawat serta salam mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada petang hari ini melanjutkan tentang sholat Jumat, yang pada kesempatan ini temanya adalah al-adadul ladzi tan'aqidu bihi al-jum'ah. Jumlah yang disyaratkan untuk melaksanakan sholat Jumat. La khilafa bainal ulama'i fi annal jum'ata syartun min syuruti sihhatil jum'ati. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa berjamaah itu bagian dari syarat sahnya sholat Jum'ah. Harus berjamaah. Tidak bisa munfaridan atau sendiri. Di hadits Tariq ibni Syihab anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Jum'ah itu adalah hak dan sekaligus kewajiban untuk setiap orang muslim. Nah, ini muslim laki dan perempuan, ini masih umum hadisnya. Kemudian ada hadis yang mengatakan kecuali orang muslimah. Karena muslimah itu terhalang ada waktu-waktu tidak sholat. Nah, pas hari Jumat misalnya berhalangan, bagaimana? Demikian juga al-mamluk atau budak. Mereka tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Waqtalafu fil adadil ladzi tan'aqidu bihi al-jum'atu ila 15 madhaban. Para ulama berbeda pendapat dalam hal jumlah sahnya melaksanakan sholat menjadi, kalau dihitung itu ada 15 pendapat.
Nadhkuruha al-hifadhu fil fathi. Kita sebut sebagian dari 15 tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Fathu, yaitu Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah kitab Bukhari. Terus kemudian yang rajih, war-ra'yur rajihu annaha tasihhu bi itsnaini fa aktsara liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang rajih, yang kuat, yang lebih kuat, itu minimal ada 2. Berdasarkan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ithnani fama fauqahuma jama'atun. Ini lafaz hadis ini adalah mutlak. Mutlak itu enggak ada batasannya. Pokoknya ada 2 orang itu disebut dengan jamaah. Baik sedang sholat maupun sedang musafir. Apabila 2 orang sedang musafir, maka itu disebut jamaah. Oleh karena itu diangkatlah pemimpinnya, salah satu menjadi pemimpinnya. Nah, itu kalau dalam musafar. Dalam sholat Jum'ah, dalam sholat itu bisa menjadi sholat jamaah. Qala Syaukani, sahibu Nailul Autor, yaitu pemilik pengarang atau penulisnya kitab Nailul Autor, Syaukani, waqad in aqadat sairus sholawati bihima bil ijma'i. Para ulama itu sama pendapatnya bahwa semua sholat itu boleh dengan jamaah minimal 2 orang. Wal jum'atu sholatun fala takhtassu bi hukmin yukhalifu ghairaha illa bidalilin. Jumat itu bagian dari sholat yang disebutkan tadi. 2 orang sudah bisa jamaah, maka demikian juga sholat Jumat tidak terkecuali demikian. Nah, kecuali apabila yang berbeda pendapat harus illa bidalilin. Ada dalil yang menunjukkan minimal sekian misalnya. Itu harus ada dalilnya. Kalau tidak ada, maka memakai hadis yang bersifat mutlak atau umum. Ya. Wala dalila ala i'tibari adatin fiha zaidun alal mu'tabari fi ghairiha. Dan tidak ada dalil yang ma'ruf atau yang terkenal atau yang dikenal yang bisa membatasi bahwa minimal sholat Jumat itu misalnya 5 orang, minimal 40 orang. Nah, tidak ada dalil yang menunjukkan itu minimal berapa, enggak ada. Terus kemudian qala Abdul Haq innahu la yathbutu fi adatil jum'ati hadithun. Tidak ada hadis. Ya, tidak ada hadis yang menyatakan bahwa minimal sholat Jumat itu jumlah tertentu. Wa kadzalika qala Suyuti lam yathbut fi syai'in minal ahadithi ta'yinu adatin makhsusin. Suyuti mengatakan bahwa tidak ada hadis yang tetap atau yang kuat yang menyatakan, menentukan tentang jumlahnya minimal sholat Jumat. Intaha, dari sini sudah selesai. Wa min dhahaba ila hadzal at-Tabari wa Dawud wa Nakhai wa Ibnu Hazm. Nah, ini yang diikuti oleh At-Tabari, Abu Dawud, An-Nakhai dan Ibnu Hazm. Terus kemudian bagaimana munaqasyatus syarti allati ishtarataha al-fuqaha. Nah, ini nanti sedikit saya singgung nih. Tadi saya singgung bahwa tidak ada hadis yang menentukan membatasi minimal sholat Jumat itu beberapa orang. Nah. Terus kemudian apabila ada orang yang mengatakan minimal 40, minimal 30 atau sebagainya, maka harus datang dengan dalil. Demikian juga misalnya yang membatasi misalnya minimal 30, minimal 60 dan sebagainya misalnya. Apabila tidak ada dalil yang qat'i, maka itu tidak kuat. Demikian juga misalnya dalam hal ibadah, ya. Dalam usul fikih disebutkan
al-ibadatu al-aslu fil ibadati al-man'u. Hukum asal ibadah itu adalah dilarang. Loh, ibadah kok dilarang? Nah, coba kita pahami arti ibadah itu apa ya? Ibadah itu adalah pengabdian, mengabdikan diri kepada satu zat. Ya, beribadah. Kita sholat adalah ibadah kepada Allah, menghambakan diri, menganggap diri ini ibadah atau menghambakan diri hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasannya diantaranya seperti itu. Oleh karena itu, menghambakan diri kepada orang lain itu tidak boleh. Al-man'u. Dasarnya apa? Di dalam Al-Qur'an. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan tentang ibadah, diantaranya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Coba lafadznya ini dengan jeli. Wa qadha rabbuka, Allah telah menentukan alla ta'budu, supaya kalian tidak beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Berarti asalnya beribadah itu nggak boleh kecuali pengecualian hanya kepada Allah saja. Nah, ini kalimat-kalimat tauhid di dalam Al-Quran seperti itu. Nah, berarti yang berhak untuk diibadahi atau dijadikan zat sebagai zat yang kita beribadah kepadanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah juga demikian. Ya, tadi ya. Allah ta'budu. Janganlah kalian beribadah illa iyyahu, kecuali kepada Allah. Terus kemudian wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina. Wa ma umiru, coba, mereka itu tidak diperintahkan wa ma umiru illa liya'budu, kecuali hanya beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Kalian itu tidak diperintah. Ayat yang tadi dilarang, jelas larangan. Ini tidak diperintah, tidak perintah berarti ayat yang menunjukkan larangan berarti dilarang untuk beribadah kecuali kepada Allah, kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita ambil dalam kita analogikan juga dalam hal ini. Orang memerintahkan untuk beribadah Jumat dengan minimal 40, sedangkan tidak ada dalil. Sesungguhnya nggak boleh, ya. Tetapi karena tidak ada dalil yang menunjukkan minimal berapa jumlah tertentu, maka itu tidak berlaku. Jadi ayat-ayat tentang tauhid itu sungguh sangat sudah dari lafadz, susunan lafadznya, uslub atau gaya bahasanya itu sudah betul-betul menunjukkan ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal asma'nya, sifatnya, dan af'alnya juga demikian, ya. Dalam hal aktivitas mentauhidkan, hanya mentauhidkan, dalam menyembah itu adalah hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian maka nul Jum'ah, Jumat itu boleh saja dilakukan di mana saja asal tempat-tempat yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Al-Jum'atu yasihu ada'uha fil misri. Al-Misri itu artinya Madinah, Al-Madinah. Kalau Misra negara Mesir, ya. Fil Misri itu di Madinah, wal qaryati wal masjidi wa abniyatil baladi wal fadai at-tabi'ilaha, di tempat terbuka, di masjid, tempat tertutup, di kota, di desa, di sebuah bangunan, di tempat yang terbuka atau di mana saja boleh. Kama yasihu ada'uha fi aktsarin min maudhi'in, sebagaimana juga di tempat-tempat yang lain juga boleh. Faqad kadaba Umar radhiyallahu anhu ila ahli Bahrain. Umar bin Khattab, khalifah, mengirim surat pada penduduk Bahrain, an jamma'u haitsuma kuntum, kalian melakukan sholat Jum'ah, sholat berjamaah di mana saja kalian berada. Rawahu Ibnu
Abi Syaibah. Wa qala Ahmad isnadu jayyid wa hadha yashmulu al-muduna wal qura. Nah, ini kesimpulannya boleh sholat di mana saja. Kemudian munaqashatu asyurutil lati ishtarataha al-fuqaha. Taqaddamal kalamu ala anna syuruta wujubil jum'ati. Telah kita sebutkan tadi bahwa syarat-syaratnya sholat Jum'ah. Yaitu az-zukuratu laki-laki, wal hurriyatu merdeka, wasihatu dan sehat, wal iqamatu dan mukim bukan musafir, wa adamul udhri dan tidak ada uzur, al mujibi litakhallufi tidak ada uzur yang membolehkan dia tidak berangkat sholat Jumat, anha anil Jum'ah, kama taqaddama anal jama'ata syartun li sihhatiha, sebagaimana juga bahwa berjamaah itu adalah bagian dari syarat sahnya sholat Jumat. Hadza huwa al-qadarul ladzi ja'at bihi as-sunnatu walladzi kallafanallahu bihi. Inilah yang ditetapkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa amma mara'a dzalika minasyurutil lati ishtaradaha ba'dul fuqaha falaysa lahu aslun yurja'u ilaihi wala mustanadun yu'awwalu alaihi. Adapun syarat-syarat yang ditentukan atau hasil ijtihadnya para ulama, ya, para ulama fikih, para ulama yang tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah secara pasti, maka tidak bisa dijadikan dasar atau tidak bisa diikuti. Nah, seperti tadi. Nah, tapi begini, itu juga perlu itu hukum, kita bicara tentang hukum asalnya, hukum asal ya. Tapi kemudian untuk jadi di dalam usul fikih itu al-hukmu yaduru ma'al illati hukman wa adaman. Hukum itu berkisar atau ditentukan oleh illah. Illah itu alasan hukum. Ya, al-hukmu yaduru ma'al illati hukman wa adaman. Ada tidak ada hukumnya itu disebabkan oleh sebab-sebab. Kalau sebab-sebab yang tidak ada, maka tidak ada hukum. Nah, maka misalnya dalam satu desa atau ada komunitas, ya, ada komunitas misalnya. Bisa dilakukan sholat Jumat sampai 3 masjid atau 3 tempat atau 10 tempat dalam satu desa, bisa saja karena jumlahnya ya banyak sekali. Tapi misalnya jumlah yang banyak, misalnya di negara kafir misalnya, di sana cuma 3 orang atau 5 orang karena semuanya kafir, ya boleh, sudah bisa untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Orangnya banyak tapi non muslim. Itu yang muslim tersebut bisa melaksanakan sholat dengan jumlah yang minimal tadi. 3 orang pun sudah bisa. Nah, ini apabila itulah ilatul hukum. Nah, baik. Nah, ini prinsip-prinsip hukumnya tadi ya saya sudah sebutkan bahwa yang pendapat yang kuat, yang rajih adalah yang berdasarkan secara spesifik atau secara pasti dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik. Terus kemudian, ya ini dialog tentang atau munaqashah tentang syarat sahnya sholat Jum'ah. Yang pertama, laki-laki, merdeka, sehat, mukim, tidak musafir, tidak ada uzur. Itu minimal itu. Baik. Terus kemudian dilaksanakan dengan berjamaah. Yang paling minim, ya, ada 2 orang minimal. Ini hukum asalnya seperti itu. Kalau misalnya ada berapa ya? Misalnya 70 misalnya. 70. Terus kemudian tinggal di satu desa. Tapi jaraknya berjauhan misalnya. Ya, jaraknya berjauhan. Ya, bisa saja dilakukan dengan 2 sholat Jumat atau 3 masjid atau 3 atau 4 masjid, sesuai dengan keadaan
realnya di tempat tersebut. Baik. Terus kemudian ada pertanyaan dalam hal ini tentang jumlahnya, karena pernah saya dulu khutbah di mana itu, di Kucur jumlahnya sedikit, cuma berapa ya, satu soft ketika ini ya, seperti itu nggak apa-apa. Nah, tidak ada. Oke. Ya. Nah, nanti ada tentang khutbah Jum'ah. Ya. Saya ceritakan teman saya, dia tentara, tapi tentara nggak tahu ya, tentara pejuang di Bosnia. Dia ketika perang itu, pas hari Jumat itu, ya nggak berdiri di hutan. Jumlahnya cuma sedikit, ya bisa seperti itu. Dan dia khutbahnya nggak berdiri, duduk, karena pakai khutbah, ya pakai khutbah, ya sesuai dengan ini ya, keadaan. Dia cerita, dia duduk, dia khutbah, kemudian menyalakan sholat Jumat, ya pada waktu itu di hutan. Ini kemudian setelah damai, ya sudah selesai perang tersebut, nah dia dapat beasiswa kuliah di Malik Saud, di mana, di Riyadh. Nah, disitulah saya ketemu dengan saya, beliau cerita seperti itu. Nah, itu dalam kondisi yang nggak normal seperti itu, yang nggak normal. Ya. Maka dipakai hukum asalnya, hukum dasar asalnya seperti itu. Nah, tapi kalau berkembang misalnya jumlahnya banyak, ya harus berjamaah. Ya umat Islam di situ harus melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Ya gitu ya. Terus kemudian khutbatul Jum'ah. Nah ini khutbah Jum'ah. Hukmuha, dhahaba jumhurul ulama, jumhur ahli ilmi ila wujubi khutbatil Jum'ati wastadallu ala wujubi bima thabata anhu sallallahu alaihi wasallam bil ahadithi sahihati hubutan mustamirron. Bahwa mayoritas ahli ilmu, yaitu ulama, itu melihat bahwa wajibnya khutbah Jum'ah. Mereka wastadallu ala wujub, mereka itu mendalilkan atau mendasarkan kewajiban tersebut apa yang telah tetap atau dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan hadis-hadis yang sahih, dengan ketetapan yang terus-menerus. Annahu kana yakhtubu fi kulli Jum'atin, setiap Jumat itu pasti beliau khutbah. Wastadallu aidan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka para ulama tersebut mengambil dalil kata-kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini dua hadis ya. Ini hadis yang pertama hadis qauliyah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini qauliyah. Nah, fi'liyahnya gimana? Mereka itu setiap hari salat dengan Rasulullah, dan mereka salatnya Rasulullah ketika salat maghrib 3 rakaat, senantiasa 3 rakaat. Salat subuh senantiasa 2 rakaat. Senantiasa takbiratul ihram, senantiasa membaca Al-Fatihah dan sebagainya. Ruku, sujud, i'tidal, duduk, semuanya terus-menerus dilakukan seperti itu. Nah, ini sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan Rasulullah, dan kemudian diturun-temurunkan kepada generasi setelahnya sampai kepada kita. Ini hadis qauliyah. Wa qaulullahi azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi. Wahai orang-orang beriman, ketika kalian diseru untuk sholat ya pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Ini wahada amrun bisa'yi ila dzikri fayakunu wajiban li'annahu la yajibu as-sa'yu li ghairil wajibi wa fassaru adz-dzikra bil khutbati li istimaliha alaihi. Ini masalah ini amrun bisa'yi, perintah untuk berusaha segera pergi melaksanakan sholat Jumat ya, bisa'yi, dan berupaya untuk zikir kepada Allah bidzikri fayakunu wajiban, itu adalah hukumnya wajib. Li'annahu la yajibu sa'yu li ghairil wajibi, karena tidak ada kewajiban yang lain selain untuk segera mengingat kepada Allah. Dan wa fassaru adz-dzikra, mereka menjelaskan bahwa makna dzikra di sini adalah bil khutbati, dengan mengingatkan umat Islam yang melakukan sholat Jumat tadi dengan khutbah li istimaliha alaihi, karena dalam sholat Jumat itu ada terkandung khutbahnya tersebut. Nah, ini bil khutbati li istimaliha, istimali al khutbah alaihi ala dzikri. Nah, baik, ini sampai sini aja khutbah Jumat, tentang khutbah Jumat wajib hukumnya. Nggih. Ya, baik. Baik. Sholat Jumat itu sholat wajib pekanan yang dilakukan oleh umat Islam. Terus kemudian fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', berupaya kalian untuk zikir kepada Allah. Zikir di sini wa fasaru adz-dzikra hunaka al khutbah, khutbah. Nah, nanti ada istighbabu taslimil imam idza raqiya al mimbar wa ta'dzin idza jalasa alaihi wa istiqbalul ma'mumina lahu. Kemudian istighbabu istimal khutbah ala hamdillah taala wa tsana'i ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal mau'izah wal qiraah. Ini ya, langsung ini yang ini tadi. Dianjurkan bagian dari khutbah tersebut adalah untuk membaca mengagungkan Allah, bihamdillah, membaca alhamdulillah ya. Kemudian dan memuji Rasulullah, membaca salawat untuk Rasulullah. Kemudian wal mau'izati wal qiraah, dan mengingatkan dan membaca Al-Qur'an. Mau'izah di sini. Mau'izah ini adalah nasihat. Bagaimana melafatkan nasihat tapi dengan bahasa yang tidak dipahami pada orang yang dinasihati? Bisa tercapai enggak itu tujuan mau'izahnya? Nah, maka namanya mau'izah ini secara kata-kata yang mutlak. Mutlak itu bebas, nggak ada nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya seperti tadi ya, khutbah itu adalah ibadah. Khutbah itu adalah ibadah. Tetapi banyak sekali ibadah harus wudu juga ya, yang kalau sebagian ibadah itu harus wudu atau tidak wudu. Nah, bagaimana ketika khutbah Jum'ah atau makmum yang ketika sedang mendengarkan khutbah Jum'ah, apakah punya wudu? Nah, terus kemudian juga ibadah yang lain, ibadah tawaf, apakah wudu? Nah, ini bedanya. Kalau ibadah tawaf itu harus punya wudu, harus wudu. Kalau ngentut pun masih dapat 3, itu harus wudu lagi. Kemudian meneruskan yang 4, 7 kali putarannya. Sedangkan yang lain tidak ada ketentuan dalam keadaan suci, termasuk khutbah. Termasuk apabila ibadah tersebut harus dengan bahasa Arab, tidak ada ketentuannya. Ketentuannya adalah mau'idhah, memberikan peringatan. Nah, memberikan peringatan gimana? Supaya bertakwa kepada Allah, supaya takut kepada Allah, supaya menjauhi larangan Allah. Nah, bagaimana kalau jamaahnya tidak memahami kalau dengan bahasa Arab, ya dia akan tercapai tujuan tersebut. Loh, nanti kan bisa diterjemahkan setelah sholat Jumat. Nah, setelah Jumat kan sudah tidak wajib mereka.
selesai sholat sudah selesai kewajiban, boleh ke anu. Nah, dari sini kalau misalnya di satu Jumat kemudian ada terjemahnya setelah ketika Jumat itu dengan bahasa Arab, nah, ini lebih baik ya. Secara syar'i nggak ada batasan harus dengan bahasa Arab. Nah, tidak ada batasannya. Kalau ada batas itu harus ada dalilnya. Seperti tadi ya, harus ada dalilnya bahwa khutbah itu harus dengan bahasa Arab. Tidak ada hadis maupun ayat mengatakan seperti itu. Kalau yang melarang seperti itu harus dengan mana dalilnya? Ya, seperti itu. Jadi kalau nanti diterjemahkan ketika sholat Jumat, itu sudah disolat luar sholat Jumat. Ya, sholat Jumat itu ketika dikumandangkan adzan. Kemudian setelah itu imam khatib di atas mimbar khutbah. Kemudian para jamaahnya mendengarkan. Setelah itu sholat Jumat. Sudah. Setelah itu sudah selesai. Dari mulai adzan sampai sholat sudah selesai. Nah, tidak bisa ditambah-tambahi. Kalau tambahi bolehlah, tapi bukan dari Jumat itu, bukan dari sholat Jumat. Ya gitu ya. Seperti itu ya. Terus kemudian istighbabu taslimil imam idza raqa al-mimbara wa ta'dhina idza jalasa alaihi wa istiqbalul ma'mumina lahu. Nah, antara khatib dengan makmum itu harus berhadapan. Artinya khatib itu harus menghadap ke makmumnya. Terus kemudian disunatkan imam atau khatib itu memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian raqa fil al-mimbaro, kemudian duduk naik di mimbar dan duduk di mimbar. Wa ta'dzinu idza jalasa, dan dikumandangkan adzan ketika khatib sedang duduk di mimbar. Wa jalasa alaihi wa istiqbalul ma'mumina lahu, duduk menghadap ke makmum. Kemudian muadzinnya adzan. Fa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ida al-mimbar sallama. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ketika Rasulullah naik di atas mimbar mengucapkan salam. Rahu Ibnu Majah wa fi isnadihi Ibnu Luhayyah wa huwa lil Athram fi sunanihi ani Sya'bi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan. Ini hadis mursal. Baik, ini sudah selesai tentang ini ya. Intinya ya seperti saya makan tadi bahwa khatib duduk di atas mimbar, sebelum duduk membacakan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian duduk dan muadzin adzan. Kemudian istighbabu istimal khutbati ala hamdillah taala wa tsana'i ala rasulillah wal mau'izati wal qiraah. Bagian dari khutbah adalah, termasuk khutbah adalah membaca hamdalah. Kemudian memuji Rasulullah atau membaca salat untuk Rasulullah, wal mau'izah, menasihati kepada makmum atau kepada hadirin ya, pada jamaah salat Jumat, wal qiraatu, dan membaca salah satu ayat Al-Qur'an. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu kalamin la yabda'u fihi bil hamdi lillahi fa huwa ajzam. Setiap uraian atau perkataan, dalam hal ini perkataan di hadapan umum, yang tidak dimulai dengan baca hamdalah, maka seperti penyakit. Ajzam itu penyakit. Kemudian wa fi riwayatin al khutbatu allati laisa fiha syahadatun kal yadil jazma'i. Khutbah yang tidak dibacakan syahadat maka seperti tangan yang jazma. Jazma itu hampa, tidak ada baik. Majdzum itu tanfiron anhu wa irsyadan ila istiftahil kalami bil hamdi. Al juzamu ad-da'u al ma'ruf, ya, penyakit seperti tangan yang terkena penyakit. Ya, tadi ya sudah ya, mau'izah wal qiraah harus dengan
bahasa yang dipahami orang yang dinasihati, orang yang diseru. Baik. Terus kemudian kalau dia pakai bahasa Arab, bagaimana? Ya kurang maksimal lah. Sahnya sah, ya. Sahnya sah boleh. Tapi ya, apa namanya, faedahnya nggak dapat. Baik. Masyru'iyatul qiyamu lil khutbataini wal julusu bainahuma jalsahu khafifatun. Dianjurkan untuk berdiri ketika khutbah dan duduk di antara dua khutbah tersebut dengan duduk yang cuma sebentar. Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ati qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu kama yaf'aluna al-yaum. Rasulullah itu ketika khutbah itu berdiri, kemudian duduk sebentar, kemudian berdiri lagi khutbah, kemudian melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam pada hari ini. Nah, ini ada hadis yang bukan hadis ya. Ibn Abi Syaibah an Tawus qala khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman itu ketika khutbah pasti berdiri. Wa awwalu man jalasa 'alal mimbari Muawiyah. Sahabat yang pertama kali khutbah tapi duduk itu Muawiyah. Nah ini warwa aidon anis Sya'bi anna Muawiyah, diriwayatkan oleh Sya'bi bahwa Muawiyah innama khutbah qa'idan, beliau duduk khutbah dengan duduk, lima kasura syahmu batnihi walahmihi. Karena perutnya itu dipenuhi daging dan gaji, apa namanya? Gemuk itu apa ya? Ya, lemak. Jadi perutnya nggak bisa berdiri, nggak kuat berdiri karena wabatul aima akhadha wujubal qiyami athna al khutbati wa wujubul julusi bainal khutbataini istinadan ila fi'lir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi walakin al fi'la bi mujarradihi la yufidul wujub. Nah, sebagian para ulama mengatakan bahwa wajib hukumnya berdiri, khutbah itu dengan berdiri wajib. Kemudian duduk juga wajib hukumnya, dan berdiri lagi khutbah yang kedua juga berdiri, itu hukumnya wajib. Walakin al-fi'la berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Lakinna al-fi'la bimujarratihi la yufidu al-wujub. Tapi hanya berdiri saja itu tidak menunjukkan wajib. Baik, ini menunjukkan bahwa ya sunnah muakkadah, ya hampir saja wajib. Tapi kalau ada uzur ya seperti Muawiyah ya nggak apa-apa. Baik. Istighbabu, nah, baik misalnya ini siapa? Pak ya khotibnya misalnya uzur, nggak ada khotib yang lain dan misalnya nggak kuat berdiri lama, ya harus duduk, ya boleh dengan duduk. Tapi kelihatannya ya nggak populer ya, atau akan banyak yang gereneng ya, atau banyak yang geremeng mungkin. Ini imam yo kok males atau gimana, jadi rasan-rasan. Baik, kemudian ya wajib hukumnya, tetapi lafadznya itu tidak harus bertakwalah kalian kepada Allah, harus tidak. Misalnya lakukanlah sholat dengan berjamaah, berkatalah jujur, kemudian berperilakulah berdasarkan jujur. Itu semuanya kan bagian dari takwa, Jadi ya ini kalau kita ambil hikmahnya, ya disampaikan saja. Ittaqullaha, itu sudah cukup. Misalnya takwalah kalian kepada Allah, kemudian tidak dilanjutkan marilah kita bertakwa kepada Allah. Ya tadi sudah ittaqullah sudah disampaikan, bertakwalah kepada Allah. Jadi intinya ketika khutbah itu adalah pesan untuk
bertakwa kepada Allah. Hanya saja lafadznya itu boleh dengan takwa kepada Allah, kemudian dengan taat kepada Allah, dengan disiplin dalam beribadah, dengan jujur dalam bermuamalah, atau dalam adil dalam keseharian. Itu seperti itu, isinya seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya supaya sempurna, ya, lafadznya juga sampaikan ya ayuhan nas ittaqullah, ya ayuhal mu'minun ittaqullah. Wahai jamaah sholat Jumat, marilah kita bertakwa kepada Allah. Cuma itu toh, habis itu sudah diterangkan. Bagian takwa adalah thalabul ilmi. Bagian dari takwa adalah menjalankan sholat berjamaah. Nah, jujur dalam berdagang, jujur dalam bekerja dan sebagainya. Nah, baik. Kalau misalnya nggak harus dengan takwa, ya boleh sebetulnya. Tapi isinya semuanya adalah supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini min babi al-ikmal atau untuk pertimbangan kesempurnaan aja. Baik, demikian sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau benar itu saya hanya nyampaikan. Kalau salah itu kekurangan dari saya. Saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.